Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Fikri Fransyah dari kelompok 10 dari mata kuliah mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Nah, di sini kelompok kami, kelompok 10, yang mana dua rekan saya sedang ada di lapangan, akan mempresentasikan atau menjabarkan tentang pupuk anorganik. Nah, teman-teman tahu nggak apa sih pupuk anorganik itu? Jadi, pupuk anorganik itu adalah pupuk hasil proses rekayasa, baik itu secara fisiologis, genetik, dan juga merupakan hasil dari industri pembuatan pupuk. Nah, ada banyak sekali pupuk di pasaran. Yang terkenal di antaranya ada pupuk ZA, pupuk urea, pupuk TSP, ada pupuk NPK, ada juga pupuk SP36, dan ada lagi pupuk-pupuk yang lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Nah, kelebihan dari pupuk anorganik ini diantaranya adalah yang pertama, memiliki kandungan unsur hara yang cepat terurai di tanah. Kemudian yang kedua, hasilnya itu dapat kita perhatikan dan kita dapatkan dengan cepat gitu, karena kan panennya lebih cepat gitu ya. Kemudian yang ketiga, kandungan unsur hara yang jelas, karena ketika kita menggunakan pupuk organik itu kita nggak tahu kandungannya itu apa aja yang dalam pupuk organik itu. Sementara kalau di pupuk anorganik kita tahu, oh ini kandungannya ini N, oh ini kandungannya P, atau ini K, seperti itu contohnya. Kemudian tidak mencemari udara atau berbau, dan yang kelima adalah meningkatkan hasil panen. Kemudian yang keenam adalah mudah diangkut dan dipasarkan. Tapi pupuk anorganik ini memiliki sisi negatifnya atau kekurangannya juga nih. Nah, diantara kekurangan pupuk anorganik ini, diantara yang pertama ada harga yang relatif agak mahal, kemudian mengakibatkan polusi pada tanah apabila digunakan dengan dosis yang berlebihan gitu teman-teman. Kemudian yang ketiga ada tidak efektif dalam menyelesaikan kerusakan fisik dan biologis tanah. Kemudian yang keempat, mengandung unsur hara mikro yang cukup sedikit. Kemudian yang terakhir adalah rusaknya struktur dan sifat fisik tanah apabila pupuk anorganik ini dipakai terus-menerus. Nah, ini sungguh salah satu dampak yang paling tidak kita harapkan ya di pupuk anorganik ini. Nah, jadi itu adalah tentang pupuk anorganik, baik itu kelebihan dan kekurangannya serta beberapa jenisnya. Nah, untuk itu di sini kami juga akan menyajikan pupuk anorganik ini dengan cara praktek yang akan dipraktikkan oleh dua rekan saya yang tadi telah saya perkenalkan teman-teman, yaitu rekan Melati dan juga rekan Sherin. Untuk itu langsung aja kita ke tutorialnya. Let's go. Nah teman-teman, ada banyak teknik pengaplikasian pupuk anorganik pada tanaman. Di antaranya kalian bisa menggunakan sprayer atau semprotan. Namun kalau kalian nggak punya, kalian bisa juga nih dengan melarutkan pupuk anorganik ke air. Kita larutkan lalu kita aduk hingga air ini menjadi larutan pupuk anorganik. Di sini kami melarutkan pupuk urea ke dalam air. Kemudian setelah air ini tercampur dengan merata dengan pupuk anorganiknya, langsung aja kita siram ke tanaman yang akan kita gunakan. Nah, atau yang kedua, kita bisa menggunakan side dressing, yaitu adalah dengan menaburkan pupuk anorganik ke lubang atau paritan yang kita buat di sekeliling tanaman yang kita gunakan pupuk anorganik ini. Nah, setelah pupuk udah kita taburkan dengan merata, langkah selanjutnya adalah kita tutup dengan tanah lagi, sehingga ya pupuk anorganiknya berada di dalam bawah tanah lah. Nah, teknik yang lainnya kita bisa menggunakan top dressing. Top dressing ini hampir mirip dengan side dressing ya. Hanya saja pupuk ini tidak ditanam di bawah tanah, melainkan hanya ditabur di sekeliling tanaman. Nah, ini adalah cara yang cukup simpel ya. Jadi kita nggak perlu repot-repot bongkar tanah. Jadi tinggal kita tabur aja gitu di sekeliling tanamannya. Nah, teknik berikutnya kita bisa menggunakan teknik bending nih teman-teman. Teknik bending ini adalah kita membuat paritan atau lubang di sekitar areal tanaman yang akan kita gunakan. Kemudian kita taburkan pupuk anorganiknya di paritan yang akan kita buat tadi. Jadi pupuknya itu ya hampir sama sih seperti yang dressing tadi kan. Kita tinggal buat paritan lalu kita taburkan di tanamannya. Bagaimana teman-teman? Udah pada tahu kan teknik pengaplikasian pupuk anorganik pada tanaman? Nah, jadi itu adalah teknik-teknik yang dapat kita lakukan. Tapi sebenarnya ada satu teknik lagi yang bisa kita terapkan nih, yaitu adalah teknik pengaplikasian pupuk anorganik pada tanaman sebelum tanaman tersebut kita tanam. Ya, jadi kita ada tanah, kita taburkan atau kita campurkan dulu nih pupuk anorganiknya ke tanah tersebut.
baru setelah itu tanaman kita tanam di situ. Nah, itu adalah teknik melalui akar. Hanya saja karena tanaman yang tadi udah pada ditanam, jadi kami nggak buat video tentang teknik yang melalui akar ini. Ya, jadi itulah pembahasan kita tentang pupuk anorganik, baik itu pengaplikasiannya ataupun sedikit penjelasan yang tadi di awal kita bahas bersama-sama nih. Nah, kami kelompok 10 mitigasi perubahan iklim membuka selebar-lebar saran atau kritikan kepada teman-teman yang sekiranya materi ini masih ada kekurangan lah gitu. Selain itu, semoga materi ini bermanfaat buat kita semua dan kita jadikan bahan belajar bersama-sama. Jadi dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.